justru belum bisa memahami. Kita yang nggak hobi mancing nggak mengerti kenapa itu kok betah mancing, kepanasan, kehujanan dari pagi sampai sore. Ya. Itu sebuah contoh ya. Boleh nanti mungkin ya jamaah nanya ke hobi mancing itu nikmatnya di mana itu mancing itu ya? Apa di kan macam-macam nikmat ya. Ada yang orang nikmatnya di telinga, nah banyak burungnya, hiburan telinga ya. Ada yang nikmatnya di mata, senang dengan ikan-ikan atau taman-taman yang hijau, itu hiburan mata ya. Gitu. Apalagi yang lain? Iya, menghilangkan stres. Gitu ya. Ada yang hobinya itu naik gunung, kan capek naik gunung dia, bener nggak? Iya kan? Naik gunung capek, berjalan kaki, siang sampai malam, hujan, kepanasan di jalan ini. Dan itu anehnya itu kan berulang-ulang. Ya. Dia bangga kalau dengan semakin tinggi gunungnya semakin bangga. Ya, memang di antara materi-materi penempaan dalam dakwah pun memang ada diajarkan untuk naik gunung ya, untuk melatih uji mental, kesabaran, melatih harus ada saling kerjasama gitu. Arti hidup itu ya perlu perjuangan, hidup itu banyak masalah kayak tantangan. Mungkin filosofi begitu. Itu berbagai macam ya. Orang ada yang hobinya sepedaan, sepeda di bawah gunung, bahaya pakai mobil, naik ke atas turun ke bawah yang ekstrim. Nah, bapak ini bersepeda, nanti mungkin menjelaskan kita materi nikmatnya bersepeda. Karena dari tadi orang itu kalau nikmat itu kalau senang diulangi lagi, kan gitu Pak. Iya kan diulangi lagi. Itu contoh bahwa manusia itu memang mau berlelah-lelah. Nah, materi hari ini ada 8 lelah itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Saya punya teman Pak, rumahnya di Sukabumi. Tiap hari dia kepala KUA karena kos di Jakarta sehingga betah. Jadi dia itu tiap hari berangkat sebelum subuh. Bayangkan Sukabumi ngejar di Jakarta jam 7 sebelum subuh. Di Palang Kuda itu rumahnya dari Palang Kuda ke rumah. Pokoknya dia jam sebelum subuh. Nanti subuh di stasiun kereta, naik kereta atau bus, dia tidur. Nah, sampai Jakarta setengah 7 setiap hari. Itu nanti sore dia misalnya buat absen, pulang lagi sampai rumah jam 9. Berarti di rumah itu mungkin 10, 11, 12, 1, 2, 3, cuma 6 jam. Hari Sabtu Ahad ada pernikahan lagi di Jakarta, dia berangkat. Itu cuma asal saya besar itu dia kepala kepala. Ya Allah kan baca itu. Ya gimana ya harus sih kok mencari nafkah. Istri di Jakarta ngontrak nggak betah. Di kampung rumahnya gede dari istri. Itu ada yang begitu. Saya punya teman lagi kerjanya di Mabes, rumahnya di Surabaya. Ya. Dia setiap Senin, malam Senin pasti berangkat dari sana, naik bus atau kereta sampai sini Senin pagi. Nanti Jumat sore berangkat lagi. Nah itu sebuah contoh misalnya ya, bagaimana lalanya orang mencari nafkah untuk keluarganya, yang itu orang-orang yang maaf cari nafkahnya itu pakai ilmu. Bisa kita bayangkan mereka yang cari nafkahnya itu bukan pakai otak, tapi pakai otot. Maka sangat beda. Misalnya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu dalam urusan dunia mencari nafkah itu beda. Kalau pakai otot capeknya banyak, duitnya dikit. Kalau pakai ilmu capeknya dikit,
duitnya banyak. Pahalanya dokter nanya-nanya lagi cuma 10 menit konsultasi 200. Padahal cuma 10 menit itu nanya dulu lagi dokternya. Kecuali nggak nanya kali ya. Wah kamu sakit ini, sakit kamu dua, banyak dosa, terus hidupnya nggak sehat. Misalnya nggak ditebak itu nanya dulu, bisa lagi dilihat semuanya. Itu dokter nanya dulu. Nah itu sebuah contoh misalnya ya. Maka Allah dalam mencari nafkah itu menjadi nikmat kalau kita niatnya ibadah. Di sini ada yang Pak rumahnya di Jawa Barat melewati provinsi DKI, kantornya Tangsel Pak. Itu Pak itu Bapak yang baru ini. Nah itu dia. Nah itu yang udah banyak kemana. Dia tiap hari melewati 3 provinsi. Berapa tahu nggak orang itu orang apa? Berapa tahu nggak orangnya? Nggak tahu. Menanti bertamu Pak. Dia Pak tiap hari melewati 3 provinsi Pak. Jawa Barat, DKI Jakarta, terus itu Banten, Tangerang Selatan ya, Serpong itu ya. Banten ya, itu setiap hari itu. Tapi dia enak sampai di bis tidur dia. Zikir pagi, terus tidur sampai kantor seger lagi. Dari rumah dia tidur lagi, dari rumah seger lagi. Ya, ini karena ya sudah menjadi sebuah kenikmatan. Ada lagi yang naik motor dari sini sampai ke Cikarang Pak. Naik mobil nggak mau, naik motor dia. Alasannya apa? Mirip. Kalau naik motor mampir di warteg pantas, naik mobil mau. Aduh warteg. Itu memang ya kayak begitu barangkali kehidupan kita manusia itu. Kalau kita renung itu alhamdulillah itu ya karena sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan. Kayaknya akhirnya sebuah kenikmatan. Kenapa kenikmatan? Jadi kalau bangun berangkat lagi, besok berangkat lagi. Itu berarti sebuah kenikmatan. Nah itu sebuah contoh yang misalnya bagaimana kalau kita niatkan untuk ibadah, ya ini adalah saling menolak itu bernilai ibadah. Firman Allah dalam surah Jumu'ah ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ditunaikan sholat, selesai sholat Jumat, fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu ngapain? Wabtaghu min fadlillah, carilah karena Allah, keutamaan Allah, sambil wazkurullaha katsira, sambil banyak-banyak ingat, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka jamaah sekalian, Allah selalu mengulang-ulangi perintah-perintah Allah itu yang banyak cuma zikir. Wazkurullaha zikran katsira. Perintah-perintah lain itu banyak Pak. Haji cuma sekali, itu bagi yang mampu. Zakat cuma 2,5% punya harta. Puasa cuma sekali dalam setahun. Perintah-perintah yang wajib itu gak banyak. Kita sholat wajib sehari semalam 5 waktu itu. Kalau kelas kita nih, kelas level-level awal begini ya 10-15 menit mungkin ya. Makanya misalnya paling enak itu sholat itu jamaah ke masjid minimal itu apa? Kita nggak usah mikir, udah ada sopirnya, udah pahala 27. Dari rumah juga jangan dihitung pahalanya. Semakin jauh pahala semakin banyak. Maka ada sahabat Rasulullah itu selalu berjamaah ke masjid. Rasulullah itu kalau habis sholat itu dia berbalik, dia jamaah. Ada satu sahabat itu nggak ada, ditanya kenapa ini pulang? Nggak tahu Pak. Rasulullah langsung minta diantar, siapa yang kenal sama dia, di mana rumahnya. Dikisahkan itu Pak, perjalanannya itu dari masjid itu sampai ke rumah itu 1 jam. Ya Allah, 1 jam. Sampai sana ditanya sama keluarganya, ya Rasul, innalillahi meninggal Rasul. Dia orang baik, orang soleh, salatnya selalu berjamaah di waktu di sholat pertama. Rasul nanya, ada enggak dari saudara yang mendengar apa ucapan terakhir yang diucapkan?
Yang diucapkan dua Rasulullah. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa nggak yang lebih bagus? Maksudnya apa itu? Begini Rasulullah. Ternyata dia itu ketika sakaratul maut itu, maksudnya begini, dia itu ketika sakaratul maut, Rasulullah merenung maknanya apa? Emang apa kebiasaan dia? Kenapa dia harus lagi? Begini Rasulullah, almarhum itu karena rumahnya jauh, kan banyak pasir-pasir. Itu kalau pakai baju gamis double, rangkap dua, nanti sampai bisa dicopot begini. Nah ini kalau kata orangnya paling bersih, kemana bawa sendal, bawa macam-macam itu, keluarganya ini. Dicopot gamisnya disimpan, yang sholat yang bersih, nanti pulang dipakai lagi. Suatu ketika jalan ke masjid ada orang yang kedinginan nggak punya baju, dikasihlah baju luar itu. Ketika dia menjelang sakaratul maut diceritakan, kamu kalau masuk baju yang bagus segini, mahal ganjarannya ya. Yang segini, begitu. Kedua, kenapa nggak lebih jauh? Karena ternyata tadi kalau 1 jam berjalan pahalanya segitu. Kalau lebih jauh lagi bagaimana? Maka bapak di sini yang rumah jalan jauh siapa ya? Yang banyak kita pakai motor lagi. Itu sebuah contoh mas sekalian ya. Jadi maknanya itu kembali kepada sini kita itu memang ya, mencari rezeki itu harus selalu berlama-lama di masjid dalam arti santai-santai. Kalau berlama-lama berzikir baca Al-Quran silakan, majelis ilmu silakan. Artinya memang untuk pantasirul kasirullah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Itu poin yang pertama. Yang kita cari itu apa? Keutamaan dari Allah. Yang harus kita pahami itu, saya juga nggak mengerti ya. Kenapa sih? Karena kita di dunia sekolah ya, kita kadang-kadang itu terharu gitu ya. Terharu sambil bangga juga. Guru-guru, apalagi di sini ya, kalau yang mau dia tahu itu. Bapak-bapak nggak percaya itu, gajinya segitu tapi dandannya segitu. Wah dandannya berkeren banget, ada bagasi, pakai sepatu, motornya cakep. Ternyata maknanya segitu memang Allah tentukan. Misalnya ada orang yang gajinya sebulan 3 juta, yang satu lagi 30 juta. Itu duduknya cukup. Bahkan terkadang mungkin bapak-bapak yang saya ketemu orang-orang yang kaya gitu ya, itu yang 30 juta itu selalu kurang. Dia merasa kurang, urusannya banyak aja. Tapi ini 3 juta itu ada air. Apa di situ maknanya? Karena yang 3 juta dia bersyukur kepada Allah, dia ridho dengan rezeki itu, dia gunakan untuk yang baik-baik. Begitu. Saya juga baru sadar ternyata kadang-kadang kita orang-orang yang berpenghasilan sederhana itu kalau mungkin dihitung-hitung matematika ya, gaji segini sebulan 30 hari, paling nyampe itu seminggu kali ya 2 minggu terus nyampe ya. Itu emang Allah yang beri pertolongan. Dan juga kita pahami makna rezeki itu tidak hanya uang. Coba ada nggak orang yang minta rezeki itu uang yang banyak? Ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Enggak ada diminta rizki. Wah, enggak ada. Wa ziyadatan fil fulus. Enggak ada doanya itu. Enggak ada beberapa teman itu. Karena emang tadi rizki itu kita minta yang baru. Yang harus kita minta tambah itu ya dalam rezeki tidak hanya uang ya, kesehatan, lingkungan yang baik. Ketika ada masalah orang memberi solusi, itu rezeki. Kita kesasar di jalan diberitahu, itu juga rezeki. Ketemu jamaah masjid alamin ucap assalamualaikum doa itu rezeki. Nah, itu baru pertama ya. Yang kedua ada
Orang yang lelah di mata Allah itu bernilai ibadah adalah orang-orang yang mau berjihad ya, di jalan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa la yaqulu fi tawhidil Qur'an. Dan ini sangat banyak ya. Jadi yang dalam berjihad itu Allah katakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika a'zamu darajatan indallah, dalam dalil yang lain. Jadi seseorang diberi derajatan yang derajat mulia itu sangat tinggi. Pertama beriman kepada Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, itu orang yang berhijrah. Yang ketiga wajahadu, berjihad di jalan Allah. Itu sudah janji Allah. Maka arti berjihad itu bersungguh-sungguh ya, dalam seluruh apa yang dia mampu sesuai dengan potensi dan kapasitasnya dia berjihad. Kalau guru dalam dunia pendidikan ya, kalau mungkin TNI dalam dunia pertahanan, polisi dalam dunia keamanan ya, ustaz dalam dunia dakwah. Semuanya itu sesuai dengan potensi itu berjihad ya. Maka jangan sekalian seseorang itu ya, punya akan dihormati oleh manusia, dimuliakan oleh Allah ketika dalam hidupnya ada yang diperjuangkan. Ini yang mahal. Ketika dalam hidupnya ada yang diperjuangkan. Karena kalau orang hidupnya nggak ada yang diperjuangkan, itu dirinya aja, cuma pagi kerja, sore pulang, hari Minggu dia makan-makan jalan-jalan, ada Sabtunya, hari Minggu istirahat di rumah, persiapan dan bekerja, cuma itu siklusnya. Ketika meninggal udah selesai, gitu. Maka juga ada kisah ya. Ini kok ada kisah sebuah keluarga yang sangat dermawan ya. Jadi orang bertanya, kok rumah ini orangnya nggak ada, udah meninggal mah. Jadi kalau orang mati meninggal selesai udah. Ya. Tapi gini Pak, sekali orang yang meninggal, rumah ini setiap hari dari orang kaya berinfak dengan makanannya, memberi makan 2 kampung orang, dua kampung. Gitu. Maka ini ada yang memaknai kalau kajian Ustaz itu kita tidak hanya menyiapkan nisan kita di kuburan kita, harus meninggalkan nisan-nisan kebaikan di masyarakat. Kalau nisan di kuburan, coba di kuburannya ada nih, bener nggak? Coba dia ziarah, udah selesai. Coba kalau nisan kita mati udah. Tapi ada nisan-nisan kebaikan di masyarakat yang kita berjuang memberi kebaikan orang tadi. Maka Rasul itu orang-orang kafir Quraisy nggak akan berani membunuh Rasulullah, nggak akan berani. Kenapa? Rasulullah itu cucunya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Orang yang menjaga Ka'bah, tokoh terhormat di kota Mekah. Jadi kita ini sering tertolong oleh siapa? Oleh kebaikan orang tua kita atau keluarga besar kita. Pasti beda. Anak siapa itu? Oh iya, emang dia orang baik. Bahkan cerita Pak Ali, Pak Ali itu dia cerita, Pak Ali apa sih rahasia sukses? Ya Allah salam, saya yang nggak bisa saya hilangkan. Itu mbok saya di Sragen, ibu saya itu dia punya warung. Jadi dia itu kalau orang beli utang nggak balik tagih. Yang kedua dia itu pasar, sekalipun nggak punya duit, kalau ada orang yang meninggal, ada orang yang minta minjem untuk takziah, begitu. Nggak punya duit minjem, saya harus takziah, saya harus lupa. Jadi itu bisa jadi menanam kebaikan ibunya, Allah balas. Begitu. Ya maaf, mungkin Megawati kan mungkin dihormati terus karena bapak anak Soekarno, bisa aja ya. Maaf, saya bukan yang pro Megawati, menghormati ya. Kan melihatnya kan anak gubernur, iya kan? Karena iya itu anak bapak proklamator itu, jangan diabaikan itu. Nah itu
itu sebagai contoh. Artinya kita nggak bisa mengabaikan keluarga kita, orang tua kita. Makanya ketika kita masih hidup, bagaimana kita berjihad, ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah, ada kakek-kakek udah tua-tua itu masih nanam pohon aja, kakek mati juga belum berbuah pohon, baru gitu ya. Nah, sayang makan buah-buahan yang buah gede-gede itu kalau saya nanam. Mungkin bapak saya, kakek saya itu apa yang pohon-pohon yang besar-besar buahnya lama kan pohon buku, pohon durian. Jadi kita itu selagi masih hidup itu selalu mencari keutamaan, memberi kebaikan orang lain. Yang ketiga adalah hendaknya orang yang berdakwah menyuruh kepada kebaikan. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi makna berdakwah itu kan tidak hanya ceramah. Kalau ceramah itu tabligh. Makna berdakwah itu mengajak orang ya kepada agama Allah, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Berdakwah itu harusnya semua kaum muslimin dia harus berdakwah, mengisi seluruh lini kehidupan. Berdakwah kan di mesin. Mesinnya orang baik-baik semua, ya kan? Ada berdakwahnya di mana? Di pasar, ada berdakwahnya di kantoran, ada berdakwahnya di parlemen, ada yang berdakwahnya di macam-macam. Dulu di mana lagi? Macam-macam kan berdakwah itu. Ya sesuai kapasitasnya. Ada mengentaskan kemiskinan melalui apa? Ekonomi. Jadi mana berdakwah itu ada yang melalui desain pakaian Islami. Nah itu juga berdakwah. Ya, melalui dunia pendidikan, melalui dunia kesehatan, ya, mengajak kebaikan. Jadi ini juga penting karena kapasitas setiap orang itu harus berdakwah. Ya. Apa namanya? Dalilnya itu balighu anni walau ayat, sampaikanlah sekalipun satu. Misalnya Pak Kiai itu, kalau Kiai itu kan tipenya ada dua, ada Kiai tablighi, ada Kiai takwini. Kiai tablighi itu Kiai yang bertabligh, berdakwah, orator, begitu. Terkenal, ada sejuta umat, iya kan? Itu ada Kiai yang terkenal begitu. Nah, harus itu direkam perjalanannya. Ada Kiai-Kiai yang begitu kadang-kadang dia nggak punya pesantren. Yang hebat udah tablighi, punya pesantren. Ada Kiai yang nggak bisa ceramah, cuma hanya kita. Kenapa? Karena dia ngajari 10 santri setiap hari bertahun-tahun, bisa berpuluh tahun, itu lama-lama jadi mentik. Jadi kiai, pulang sana di pesantren. Ada begitu. Ada boleh kiai nggak mau ceramah, nggak bisa ceramah. Waktu saya pesantren di Bogor pakai sini nggak bisa ceramah, tapi dia ngomong gitu. Sampai santri itu kalau dulu gitu udah ada daftar, ada jadwal, barisannya dia hafal. Kalau bolong mana tuh ini enggak, iya pakai enggak ada, dia hafal. Jadi dibuat titik-titik itu, anak santri itu juga betul. Dia ahli membentuk orang, ya nggak terkenal memang, tapi dia berhasil apa tadi mengkader para santrinya menjadi kiai. Ada itu sebuah contoh misalnya. Maka kita wajib berdakwah itu kepada siapapun, ya dalam segala hal. Dalam dunia kuliner misalnya paling berdakwah melalui makanan halal, itu berdakwah juga, ya kan? Dalam segala hal, dalam dunia seni musik yang Islami, itu berdakwah. Enggak boleh dangdutan, apa solusinya? Itu bergak. Harus ada ketika melarang, ada gantinya. Ini yang harus, bahwa seluruh sisi-sisi kehidupan umat memang harus diisi oleh kita umat Islam potensinya. Jadi tidak hanya ceramah. Kalau di musik mungkin orang sudah soleh-soleh semua ya. Yang problem kadang-kadang di luar musik. Ada yang berdakwah kemana, ke penjara-penjara. Itu muslimah itu dia berdakwah di penjara. Ada menteri-menteri yang di penjara. Yang lain pejabat-pejabat. Nah ini bagian dari lelah ya. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana kisah-kisah para nabi, para rasul yang memang lelah gitu. Maka ketika Rasulullah itu merasa capek 13 tahun dakwah di Mekah, puncaknya sampai ke Taif, orang Taif diusir, dilempari batu.
Rasulullah ini doa sama Allah yang sangat panjang. Nah, ini doa sangat panjang. Yang ketiga, itu kan di Mekah ini orang-orang makin jahat ya, makin galak, makin keras. Hanya ada inisiatif. Itu aja saudara-saudaranya. Nggak tahu orang-orang Taif diapain? Sama orang-orang Taif dihasut. Besok kalau Muhammad datang, kamu usir. Dia itu mungkin dianggapnya apa? Kalau dia harus membuat agama baru. Gitu ya. Akhirnya Rasulullah kan diusir, lempari batu, dikejar. Akhirnya Rasulullah bersembunyi yang istirahat sebuah buah anggur. Dan doa yang panjang apa itu? Ya Allah, aku ini nggak apa-apa menderita babak belur seperti ini. Ya. Ketika ini jalannya benar dan tauhid. Begitu. Kan capek ya. Istrinya meninggal. Backingnya Abu Thalib akan meninggal. Orang kafir berani. Dan opsinya nanti cuma 3. Diusir, penjara. Nggak apa-apa ya Allah. Lelah kayak begini, udah istri meninggal, sahabat-sahabat banyak yang disiksa, orang Mekah selalu semakin keras yang menolak dakwahku. Kalau ini jalannya benar ya Allah, dan engkau meridhoi, ikhlas terus berjuang. Begitu. Yang sedih menderita di jalan yang salah. Iya kan? Maling, jadi keroyok, mati pada bonyok. Kan sedih banget itu. Iya kan? Tapi kalau berlelah-lelahnya itu dalam dunia dakwah dan ini benar, dan nanti pasti ada balasannya. Ya, dia ya. Maka setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah, berenung di pinggir Ka'bah, malamnya oleh Allah diyakinkan, dihibur, refreshing, ketemu siapa? Para nabi-nabi terdahulu. Ya Muhammad, kamu baru kejar lemparin batu, ikut bakar. Begitu, ya kan? Ya Muhammad, terus itu dia 950 tahun kita Nabi Nuh berdakwah, terus 10 tahun berdakwah, nggak seberapa. Nah itu sebuah contoh ya. Jadi maka kalau kita yang kita perjuangkan dalam hal kebaikan, kita yakin pasti nanti ada balasan. Karena apa? Orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran itu lelah juga, mikir juga, pakai duit juga, bener gak? Semuanya. Coba maling itu kita coba maling suruh kayak dulu kan, dia suruh kayak dulu yang lihat lagi, datangnya ketika orang udah tidur, itu kan berlelah juga dia. Contoh adalah lelah dalam kita berdakwah. Yang berikutnya adalah orang yang belajar menuntut ilmu. Ini dalam surah Al-Imran ayat ke-79 ini. Ini termasuk orang-orang yang bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi dalam hadis yang lain itu orang yang menuntut ilmu itu dilindungi oleh dua kepak sayap malaikat. Jadi memang ternyata perintah yang enggak boleh berhenti dari kita lahir sampai mati itu menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebenarnya dalam Islam itu nggak ada konsep pensiun. Saya ada pensiun Pak. Mungkin pensiun tulisannya administrasi. Namanya hidup berjuang, beramal soleh, mencari itu kan pensiunnya. Maka Rasulullah itu kan umur 40 menerima wahyu, lalu hijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Madinah berarti umur 40 sama 13, umur 53. Umur 53 itu Rasulullah ditambah 2 tahun, umur 55. Tahun kedua hijrah itu di Madinah, perang pertama perang Badar. Jadi Rasulullah umur 55 perang pertama. Bayangkan juga. Umur 55 perang pertama. Kalau lihat 40 sama 13 ya. Bayangkan ya Pak. Rasulullah itu di Madinah ya, selama 10 tahun berdakwah itu yang Rasul mimpin perang 27 kali. Yang Rasul mimpin perang dari umur 55. Kalau kita orang Indonesia umur 55 ngapain Pak? Yang pegawai ya. Umur 55 ngapain? Masa persiapan pensiun. Begitu ya. Rasulullah baru mulai perang itu. Ya Allah, mati bisnya kuat banget. Kalau kita udah pikir Pak, saya umur segini Pak, merasakan pensiun nih Pak.
Islam nggak ada hadisnya. Kamu pensiun ya harus ini, nggak ada hadisnya. Itu tulisan tugas dia bekerja yang di dunia formal ya ada pensiunnya. Kalau mencari rezeki, beramal soleh, berdakwah, apalagi mencari ilmu itu minal mahdi ilal mahdi. Nih, kita yang muda-muda ini contohnya ada 3 tuh, mbak. Nah, 3 orang yang selalu bersemangat. Lalu belakang itu belum lama beli kitab tafsir, itu beli kitab tafsir, dibaca. Apa tujuannya? Karena itu untuk soal merangsang otak supaya nggak pensiun. Saya nganter belakang sama ada material namanya Pak Haji Ain, orang kaya di sini, udah tua, anaknya udah pada sukses, duitnya banyak, dia kontrakannya ada 30. Pak Haji ngapain sih? Dia udah banyak, masih capek-capek aja nungguin material, ya kan? Apa katanya? Hiburan, biar dia berikut, begitu. Duit buat apa nih? Ya buat infak sedekah, buat wakaf. Tiap tahun saya umroh mengeluarkan. Wah, anak kaya. Ada gajinya 40 juta di Pertamina, ada yang punya usaha beli pembalap punya, terus punya usaha bisnis, macam-macam itu. Tapi saya ini biar enggak otak saya ini enggak stuck, enggak berhenti. Begitu tadi. Nah, itu contohnya. Itu dalam berikutnya adalah orang-orang yang mengurus keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api. Ini kalau dalam bahasa Arab perintah dilakukan. Pelihara, jagalah. Apa maknanya? Ini seolah-olah di lingkaran sekitar kita ini pintu-pintu mengajak ke neraka itu sangat banyak. Seolah gitu. Ya, maka ini yang paling penting ya, bagaimana menjaga keluarga jangan sampai karena pintu-pintu gerbang neraka ini sangat banyak. Kalau udah sumpah iblis, ya ketika bisa dari surga izinkan saya meraih anak keturunan Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Ini sangat penting karena yang sekalian, maka bagaimana ikhtiar kita agar anak kita itu menjadi anak yang baik? Ya dari apa? Dari memberi ilmu yang baik, berikan yang baik. Yang terkadang para orang tua nggak paham apa sih ilmu yang paling utama. Karena ilmu yang paling utama itu adalah ilmu agama, itu ilmu yang fardu ain. Itu yang paling pokok. Fardu ain. Itu setiap pribadi harus ngerti dasar-dasar agama. Ya baca Qurannya sudah harus lancar, fase, sholatnya 5 waktu sudah nggak disuruh lagi, bergaulnya udah bisa, untuk auratnya bisa, menjaga dirinya bisa. Itu benteng-benteng ilmu agama. Ngerti adab, etika, sopan santun sama orang tua, sama yang lebih tua. Ini Pak yang penting. Jadi ilmu agama itu levelnya paling tinggi Pak. Itu karena ilmu wahyu dari Allah. Harusnya begitu. Ini di sekolah ilmu agama nggak ada di ilmu. Atau cuma 2 jam. Karena kita nggak dimengerti. Misalnya begitu. Orang tua sedih kalau nilai-nilai yang lain belum ada UN yang nilainya jelek. Ketika agamanya, sholatnya nggak 5 waktu, nggak sedih, biasa-biasa aja. Ini banyak menimpa ya para keluarga yang tidak paham tentang ilmu, ya pendidikan yang baik itu bagaimana. Makanya penting buat kita semua. Maka ada kisah nyata sebuah keluarga. Sebenarnya ini mulia ya. Yang di Semarang itu dia menjadi ibu teladan dengan provinsi. Kakaknya Mbak Putri itu. Dia seorang guru, ya PNS, guru agama. Tapi 6 orang anaknya semuanya sukses. Begitu sampai masuk majalah ya, dia wawancara. Karena anak-anak itu semuanya sarjana semua. Paling pertama itu dokter ya, Mas Heru itu di rumah sakit. Ternyata apa hasilnya? Ada 4. Ini maksudnya bisa dipraktekin dalam rangka bagaimana lelahnya kita membina keluarga, tapi hasilnya itu selamat di akhirat. Ternyata apa yang pertama itu orang tua harus kuat tenaga menjadi teladan anak-anak. Begitu dalam beribadah. Jadi kalau misalnya sholat yuk, nah itu ibu udah pakai mukena, udah wudu,
bapaknya udah pakai sarung begitu. Sholat bapak nonton TV aja pakai handphone aja, anak gimana? Itu sebuah contoh ya. Maka pendidikan yang baik itu adalah ketika di sekolah itu berkoneksi antara guru dan orang tua. Maka salah satu pesantren Iqra yang dibangun oleh Kiai Haji Rahmat Abdullah itu, dia itu pesantren yang cuma 5 hari di pesantren, Senin dan Jumat. Nanti Jumat sore pulang, 2 hari di rumahnya sama orang tua. Ini Senin pagi diantar. Apa alasannya? Karena ini anak masih usia SMP, jadi 80% di asrama, 20% di rumah. Gitu maksudnya. Karena anak punya hak dengan dekat dengan orang tuanya. Ternyata apa? Ternyata setelah saya cari informasi, maksudnya Pak Ikro itu di samping nasihat dari Pak Kiai itu, orang tuanya sebenarnya terbina, Pak. Orang tuanya semua terbina, ini terdidik. Jadi connect antara orang sekolah sama di rumah. Kan keluhan biasanya pesantren itu, aduh kacau nih anak-anak kalau liburan masuk pondok berantakan lagi, nggak disiplin lagi, sholat harus dibangunin lagi, kata-kata banyak yang kotor, perlu gitu. Iya kan, gitu. Itu sebuah contoh ya. Jadi memang kita harus memberi pendidikan yang baik, pendidikan yang berimbang. Ya, minimal itu kalau lulus SD itu udah basicnya udah dimiliki. Jangan hanya basic ilmu umum, wah agama, matematika udah tuntas, matematika dasar udah tuntas, bahasa Inggrisnya udah bagus misalnya. Enggak hanya itu. Targetnya mungkin kalau pas SD itu sholatnya udah 5 waktu, nggak usah disuruh. Qurannya udah tasbih, udah tuntas sampai muridnya. Idealnya begitu. Ya. Itu sebuah contoh ayat. Dan sekarang memang trennya sekarang ini kelihatannya banyak para orang tua yang merasa aman anaknya di pesantren. Lagi-lagi pesantren itu, semua pesantren baik yang mahal banget maupun yang murah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu semua pesantren. Ya, jadi memberi pendidikan yang baik. Yang kedua, kata ibu tadi itu adalah memberi rezeki yang halal. Gitu ya. Para penting banyak rezekinya penting banget. Karena kalau pesantren ini anak bandel banget ya, gimana sih? Kadang Pak Kiai nanya, ini Pak anaknya bandel banget, sebelum mau bengkel aja. Jangan udah akikahnya. Ada begitu. Ternyata memang ketika anak yang lahir ke dunia ini belum diakikah, itu masih tergantung. Ada pintu hidayah yang tidak terbuka. Kan tergadai. Begitu. Sampai itu ngomong begitu, ini kayak santri. Banyak kan bandel ini kayaknya belum diakikah kan orang-orang. Saya kan ngomong pakai isu gitu. Ternyata akikah udah tadi itu. Di samping tergadai dan nanti tidak memberi syafaat. Daerah nanti anak-anak malah wajib Rasulullah makanan. Yang kedua berisi yang halal. Yang ketiga berisi halal. Yang ketiga itu mendoakan. Ini penting Pak. Jadi cita-cita anak sama kepada orang tua harus cocok, harus connect. Nanti doanya jadi satu. Gitu. Jadi si ibu tadi itu Pak 6 orang anaknya kalau tahajud doakan 6 kali. Heru jadi apa? Bu aku jadi dokter. Heru jadi dokter. Begitu. Saya menjadi ahli ekonomi, saya Mas Aris ekonomi. Pak, saya jadi ekonomi. Mau jadi insinyur, mau jadi guru, begitu. Ini dari sekarang ya. Nah, nempatnya nanti nih, anak itu harus cocok. Jangan sampai ayahnya pengen jadi kiai, pakai pengen jadi artis. Kan bingung ya. Nah, misalnya begini, artis Islami lah maksudnya ya. Nah, cocok mendoakan. Dan memang setiap waktu mendoakan Pak ya. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah, doakan satu-satu dan ditanya mau jadi apa, yang mau jadi. Nah, jadi apa? Kalau ada beri pendidikan yang baik, beri rezeki yang halal dan kata ya Pak, itu di antara mungkin bisa kita adopsi, kita contoh ikhtiar ibu teladan tadi dan dia mengaku nggak mungkin Pak
anak saya pada kuliah, saya mau ya saya mau. Mereka kuliah sudah beasiswa. Gitu. Nah itu ya, itu diantaranya. Kalau ibunya Om Al itu rahasianya kenapa anak paling pinter? Karena dari kata bapaknya. Om Al anak berapa? Anak berapa? 10. Hah? Tuh anak 13 Pak. Semuanya sarjana dia. Bibit unggul. Apa ternyata Pak? Kita silaturahmi kata abahnya, abah yang wali. Itu gak salah, istri saya itu malam pertama aja, malam pertama harus sholat tahajud. Tuh. Yo, gimana mau cari istri lagi? Saya cari mau, cari istri mau. Yang malam pertama sholat tahajud. Itu. Ya Allah, luar biasa. Gitu. Yang itu ada orang yang lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Ini beribadah ini termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai apa? Hamba Allah. Wa jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Tugasnya Pak kita beribadah kepada Allah. Itu memang pilihan hidup Pak. Sekalipun kita ini manusia yang makhluk yang terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini paling baik, paling sempurna, paling cakep, paling ganteng. Tapi kalau beribadah ya terhempas di posisi yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin, paling rendah. Bahkan apa? Bahkan lebih rendah dari apa? Daripada binatang. Binatang tumbuhan nanti selesai urusannya. Manusia diberikan tanggung jawaban. Maka beribadah pada Allah sama. Karena kalau secara zahiriah mungkin ya antara Abu Lahab, Abu Jahal ya dengan Bilal itu jauh banget ya. Abu Lahab, Abu Jahal, bangsawan, baginya suka, duitnya banyak, istrinya cantik, pengikutnya banyak. Wah, Bilal udah budak hitam, ya kan? Gak punya duit ya. Tapi ini kan di mata manusia sekelas begitu. Tapi ketika Abu Lahab, Abu Jahal gak beriman, ya kan? Bilal yang beriman lebih mulia Bilal. Maka dikatakan al-jannatu haqqun walau kana an-naru haqqun walau kana sayyidan quraisiyyan. Neraka itu bagiannya Abu Lahab, Abu Jahal. Sekarang dia tokoh-tokoh tuan-tuan Sayyid terkemuka di Quraisy dan terhina itu. Wal jannatu haqqun walau kana 'abdan abasyian. Surga itu bagiannya Abu Jahal, bagiannya Bilal bin Rabah. Sekalipun dia abdan, budak hitam pegang dari suku Habasy. Ini manfaatnya kita beriman, kita beribadah kepada Allah, ya di dunia untuk kebaikan. Sudah pasti. Maka beribadah itu memang, ya kalau Rasulullah itu misalnya ya, saya jadi malu ya. Tertinggal masuk. Apa dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi musibah buat saya. Tertinggal sholat jamaah saya, pahalanya sempurna. Nanti kan tembus lagi tuh dengan cara apa? Mungkin ibadah yang lain, apa berinfak, berbuat yang lain untuk menutupi tadi kurang pahalanya. Itu maka di antara manfaat sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu menutupi lubang-lubang ketika kita ada rusuh, mungkin ada lamun dari tadi nyari kunci nggak ketemu, pas ingat oh iya kunci ada posisi di situ, ada begitu tuh, bener nggak? Iya kan? Ya. Orang dia katanya iya punya utang kemarin binasa itu bikin kurang lebih banyak, ada aja gitu. Nah maka itu diantaranya adalah kita beribadah itu ya, berupaya dari sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan, malah menjadi sebuah kenikmatan. Ya, kita ini baru kewajiban rasanya nih. Nah, maka ditambah terus ilmunya, terus dilatih, nanti menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Tahajud berat, tapi kalau dipaksa dari dipaksa terpaksa, ini terbiasa. Nah begitu. Emang agama itu ada yang memaksa juga, karena pilihan. Kayak orang masuk tentara dipaksa harus pakai seragam, harus apel, siap komandan. Begitu, itu atur TNI begitu, gak bisa ya melehoi santai. Gak mau Pak, saya pakai gamis, saya pacaranya pakai gamis. Hukum itu risiko pilihan. Kita pun sebagai seorang Muslim ya, apa pilihan kita pun begitu. Tadi minimal misalnya sholatnya, yang hal-hal yang wajib. Ya kalau bisa ya level
panitia konsumsi nggak ada ya? Kok nggak ngomong panitia konsumsi nggak ada? Ada? Udah dikeluarin biar saya sudah kelola aja. Ada. Maka saya ngeliat konsumsi nggak masuk masuk. Ya. Tapi kan bapak ngeliatin saya jadi malu nih. Didengerin bukan ceramah saya masuk kan taruh nggak nyambung gitu ya. Itu Pak, levelnya itu kan kalau dibuat garis itu ada 3 Pak. Di bawah garis itu namanya zolimul nafsi, kasih yang sedang-sedang. Ada yang sabiqun bil khairat. Gitu. Ya. Ada yang apa? Sabiqun bil khairat. Udah materi namanya Pak, yang konsumsi segera bereaksi. Ya. Iya, orang-orang yang memang tadi dalam hidupnya pikirannya ya ibadah masih berat, masih males ya tadi itu kelompoknya zalimun nafsi. Ada orang-orang yang ditimbang itu banyakkan timbangan dosanya pahalanya. Ada yang di sini tengah-tengah, ada yang di atas garis. Makanya kalau kita doa yang panjang itu Pak, doa yang banget sih, sih robana atinanya harus bisa gitu ya. Doa panjang banget lagi. Itu namanya doa sapu jagat Kak. Disapu tuh, seluruh jagat disapu semua. Makanya kalau kita tahu ini baca Rabbana atina gitu ya kan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Siapapun orangnya di dunia ini beriman atau enggak beriman, kalau dia sungguh-sungguh mengejar dunia dapat. Allah berikan itu. Surga dunia Allah berikan. Maka orang-orang kaya di Amerika itu Pak, sekarang ada jalan-jalannya ke antariksa. Karena bingung itu kebanyakan kali. Jadi jalan-jalan Pak naik itu Pak, naik pesawat ulang-alik. Padahal di sana cuma 10 menit. Bayarnya berapa miliar itu? Karena bingung, mungkin ya. Kebanyakan duit, ini aneh-aneh kali ya. Begitu. Turunnya ke antariksa sama angkasa luar. Padahal sana cuma ngapain lihat apa, bisa ketemu siapa? Ada awan doang kali ya. Begitu biar gaya kali ya. Begitu Pak, itu miliaran itu. Jalan-jalan ke sana sebentar doang turun lagi ya. Itu kan gaya ya. Kalau ada yang nyaingin kan begitu. Gitu. Jadi Pak, kita ini ya di dunia ini kalau bersungguh-sungguh mengejar dunia, Allah berikan. Siapa orangnya beriman atau enggak? Kalau surga dunia itu apa diantaranya? Punya hutang lunas, ya kan? Sakit, sehat, apa lagi sudah dunia itu? Apa biasanya? Apa tuh? Yang ada yang kemarin anaknya kayak mungkin ya seminggu hilang di gunung, ketemu lagi. Itu surga dunia kan bahagia kan? Ya itu surga dunia namanya. Ya. Apa diantaranya? Kebahagiaan arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan orang yang beriman itu. Apa di antaranya? Zaujun sholihun atau zaujatun sholih, istri atau istri sholihah. Yang kedua, anaknya baik. Ya. Yang ketiga, lingkungannya baik. Ya. Yang keempat, cari rezekinya gampang. Itu di antara kebahagiaan. Maka itu sangat mahal. Maka dalam agama kita itu kalau beli rumah itu lihat ilmunya dulu. Ajaru qoblada, lihat tetangganya dulu baru beli rumah. Itu. Ini bagian dari kita ingin. Coba kalau tinggal di lingkungan yang enggak Islami coba. Ya kan? Wah, Pak, kamu murah banget, tapi di pinggir gereja ini bagaimana? Enak aja. Iya kan? Kita masuk suara azan suaranya lonceng. Iya kan? Kita mendengar ngaji suaranya haleluya. Ya kayak dengan suara burung berkokok, suara apa? Ayam kok suaranya anjing gonggong. Aduh. Pakainya udah begitu, ya kan? Enggak enak. Kalau ikan gak baik itu enggak enak rasanya. Ketemu juga enggak nyapa kan? Selamat siang, ya ada selamat siang. Hadis yang enggak ada, pahala yang enggak ada. Tuh kalau kita ngomong assalamualaikum, bener enggak? Enak banget. Ya bagus ya. Ya, assalamualaikum nih, segi lopis nih. Ini bagus ahli lopis nih. Sepeda yang belum semua. Nah itu. Lalu kenapa kalau urusan akhirat? Wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terhadap para ulama memahami wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat ketika
surga. Gitu. Hanya masalah tadi ada orang-orang yang dia mengaku beriman tapi masih banyak berbuat dosa. Dia pasti jangan surga. Tapi banyak dosa, gimana caranya ini? Maka masuk neraka dulu. Itu maksudnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rabbi saya masuk surga. Begitu. Kalau yang tadi posisi di atas garis kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Bilal, itu langsung jalan terus langsung ke surga. Hanya masalah ini yang di tengah-tengah atau di bawah garis ya. Di bawah garis ini apa? Masih ada dosa-dosa. Maka itu dibahas oleh para ulama. Kenapa doa yang kedua itu wa fil akhirati hasanah wa qina, ya Allah berilah kami kebaikan di akhirat dan bebaskan dari azab neraka. Artinya apa? Minta dibebaskan dari neraka itu karena masuknya dosa-dosa. Maka dilebur dulu. Nah, kita semua itu makna. Maka disitulah kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam rangka apa tadi? Ya dalam rangka ketika nanti kembali kepada Allah itu rasanya pantas ya banyak-banyak amal-amal timbangan kebaikan yang kita lakukan. Makanya masalah terakhir dari saya itu bagaimana kita kalau maaf kita takdirnya itu di level tadi wafi ala akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita ini pengen masuk surga, tapi kita bukan malaikat, manusia banyak dosa. Takdirnya misalnya kita masih banyak dosa, ya meninggal, kan udah nggak apa-apain tuh di kuburan, pasrah udah. Bisa mati ibnu Adam ini potong. Maka di situ disampaikan oleh Rasulullah itu, oh masih ada ya tabungan-tabungan kebaikannya. Artinya gini maknanya, dia udah gak berdaya di alam kuburnya, nah, bermula dosa, gitu. Tapi dia punya iman. Ternyata di dunia ini dia punya tabungan-tabungan. Nah, apa di antara itu? Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Shadaqah jariyah, ya, infak atau wakaf. Itu yang terus mengalir. Jadi dia istilahnya kalau kayak sebuah gelas yang dulunya lahir bening ya, fitrah suci, ketika dipanggil oleh Israel, gelasnya masih hitam pekat. Tapi karena dikirimin terus dengan tadi sedekah jariyahnya, apalagi wakaf. Wah, kalau wakaf itu hebat. Itu wakaf itu airnya itu banyak. Wus. Nah, kalau wakaf itu gini. Wakaf untuk masjid, bangun jembatan, bangun rumah sakit, pendidikan itu kali 4 jadi gitu. Tapi kalau wakaf itu lebih dahsyat. Nah, itu dikirimin dengan apa tadi ilmu yang bermanfaat ya. Ngajari Al-Quran, ilmunya baru diamalkan ya, ngajarin ilmu-ilmu life skill, ilmu-ilmu keterampilan dia bisa bekerja, itu juga bermanfaat gitu. Dan juga tadi anak soleh yang doa itu. Nah, harapannya itu tadi kalau kita punya tabungan-tabungan tadi itu pas nanti udah waktunya datangnya hari kiamat, nah kita udah bening lagi. Nah, itu di antara maknanya. Keterangan yang lain itu ada 7 amal yang paling menarik di samping 3 tadi itu ya. Sedekah jariyah, apa nih? Yang 4-nya lagi. Di antaranya adalah mengalirkan mata air, membuat mata air, membuat sumur yang untuk umat. Itu kan kalau zaman bikin mata air ya. Atau mungkin kita air umum gitu. Begitu. Itu untuk orang banyak saja air yang bisa diambil, wah itu pahala terus. Yang berikutnya adalah menanam pohon. Jadi dia menanam pohon, pohonnya itu memberi kesejukan, atau pohonnya menghasilkan buah yang mahal untuk orang banyak. Itu. Atau banyak orang, saya infak wakaf pohon ya, begitu. Orang ini untuk lahan sini. Nanti kalau buahnya kan dia udah meninggal, buahnya. Nah pohon yang berikutnya adalah kalau dulu namanya juga membangun kayak semacam apa namanya? Homestay, rumah singgah. Jadi kalau zaman dulu kan musafir itu jalan jauh. Nah istirahat kalau malam tidur di rumah itu. Itu bikin kita kadang bikinin rumah untuk para ustaz kali ya atau apalah, atau rumah untuk umum atau apa ya. Ya sekolah mereka. Yang berikutnya lagi adalah wakaf Al-Quran. Ya, termasuk wakaf Al-Quran. Demikian yang sekalian. Ada beberapa amalan-amalan yang bisa
bisa kita lakukan sekalipun dikelihatannya melelahkan. Insya Allah ini menjadi tabungan-tabungan pahala kita. Yang pertama adalah lelah kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Yang kedua, lelahnya orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah menyeru kebaikan. Yang kedua, orang yang belajar mencari ilmu. Yang kedua, orang yang mengurus keluarga. Lelahnya orang dalam beribadah dan demikian zaman sekalian ya. Maaf, ada hal yang kurang dan semoga serap tambah sulam ya. Dan kita istiqomah kita ya menimba ilmu di sini, insya Allah perlahan-lahan iman takwa terus bertambah. Mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Aku